my son. See you. 10 days. Lah, dapat istrinya di ada yang jemput. Sama di jelas Pak Hasan. Saat ini kita sudah queue untuk check-in lagi. Sekarang kita mau masuk, kita mau departure. Saat ini kita sudah check-in dan menuju ke gate B7. Jadi rombongan kita itu ini. Saat ini kita menuju B7 yang di sana. Ini kan hari kemerdekaan mereka jatuh hari ini. Posisi di sini terus sarapan. Dear guests, welcome to King Abdulaziz International Airport in Jeddah. The local time is 6:06 in the morning and the outside temperature is 32 degrees centigrade. As we pass you to the gate, we ask that you remain seated with your seatbelt fastened until the captain has turned the seatbelt sign off. On behalf of Saudia and the SkyTeam Alliance, we extend our heartfelt appreciation for choosing to fly with us. It has been our pleasure to have you on board and we look forward to welcoming you again soon. Before you leave us, please take a moment to ensure you have all your belongings with you. Should you need any assistance, our crew is here to help. As a courtesy to your fellow guests, we kindly ask that you allow those seated in the rows ahead of you to disembark first. Thank you and enjoy your time in Jeddah. Oke. Mau ya. Banyak 100. Hamidahnya mana?
dia cat putih nanti ketika badai debu lah. Ibu jamaah Bindi Tour and Travel Australia, alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita sudah sampai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Maka Bapak Ibu, mumpung di Madinah, banyak-banyak minum air Zam-Zam. Hanya ada yang di dalam masjid saja. Mengerti? Nah, nanti tinggal lurus. Nah, maka jarak dari value. Bapak Ibu, sebelah kiri kita ini ada Hotel Grand Plaza, ini adalah hotel kita. Bapak Ibu, inna haza haramun rasulika faj'alhu wiqayatan minan nar wa amanatan minal azab wa su'il hisab. Jadi ini adalah lunch pertama kami di Crown Plaza Madinah Hotel. Jadi kami benar-benar baru sampai dan lunch. Jadi ini menunya.
mulai kah? Assalamualaikum. Ini adalah asyar pertama kami di kota Madinah. Sekarang kita sholat bersama. Ini rombongan kami. Kita mau sholat di pintu 24. Saat ini kami berada di dalam Masjid Nabawi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai sholat asyar di hari pertama kami di kota Madinah Al Munawwarah. Alhamdulillah ya Allah. Ini selesai sholat.
Jadi malam ini kita akan Raudoh. Ini adalah grup kami. Jadi malam ini hanya ladies. Jadi yang cowoknya tadi sudah pergi. Malam ini kami dijadwalkan masuk ke Raudoh dan kami saat ini berada dalam queue menuju pintu Raudoh, dan Raudoh itu berada di samping kiri kami. Ini adalah subuh pertama kami di kota Madinah di hari kedua, karena kami baru saja tiba zuhur kemarin. Ini adalah subuh pertama. Sarapan di sini, grindernya di sana. Mau apa? Gimana kabarnya ibu-ibu, sehat semua? Bapak-bapak mengerti. Bapaknya ya. Bukan bapak-bapak. Madinah, gimana perasaannya ibu-ibu masih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi malam kita udah masuk Raudoh, yang untuk cowok sorenya udah masuk Raudoh. Of Umrah. So I will tell you one by one from the first until the end. Okay, sorry. Tanpa melakukan yang namanya fasik atau sifat-sifat keburuk tersebut.
Nah, di dalam umroh kita mempunyai 5 rukun umroh. Yang pertama adalah mikot atau niat, yang kedua tawaf 7 kali, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Tertib ini gimana Ustaz? Nggak boleh kita setelah mikot kita langsung sa'i di jalan, nggak boleh. Harus apa? Tawaf dulu. Setelah tawaf apa? Baru sa'i. Setelah sa'i baru tahallul. Nggak boleh kita datang sana langsung tahallul, nggak boleh ya. Harus tertib. Ngerti, Bu? Nah, selanjutnya dia pakai cadar dan sebagainya, maka ketika dia udah niat ihram untuk umroh, dia harus melepas cadar tersebut, wajahnya. Yang kedua, tidak boleh menutup telapak tangannya. Ya, telapak tangan ini harus terbuka. Itu Khusus untuk perempuan. Jadi untuk ibu-ibu ya, yang harus diperhatikan, wajah tidak boleh tertutup, ya harus terbuka, dan telapak tangan harus terbuka. Sayang sekali. Tapi ketika kita mengingat ganjaran-ganjaran tadi, pahala-pahala yang kita dapatkan, maka rasa semangat itu akan ada. Ada ya? Oh ya, early bird dari from January until end of March. Yeah, you enroll to Bindi for Umrah. You got 100 real. Yeah, but not everyone. Only 12 of you. Sorry about that. Yeah. It's okay. Alright. First, Mbak Endah. Ya, Endah, Bibi. Semoga barokah. Ya, Mbak Ading. Bisa belanja hari ini. Langsung dibelanjain. Ya, ini pasti dapat. Fahmida, oh enggak, dia enggak suka. Adinda. Adinda, Zaki. And then ini. Alhamdulillah. Belanja dikasih ampau sama mama. Yeni. Alhamdulillah. Yeni. Bisa beli korma. Lupa saya, maaf. Sri. Ini envelope different ya, but the isi sama. Takutnya nanti mudah-mudahan ada emasnya. Beda. Saya 200. Jadi yang lainnya sorry banget ya. Iya katanya diam. Hadiah from Bindi. This one for Ma and for Mbak ya. Mas ini ya. Ya, one for Ma. Ya. Iya, ini no, itu ini Zaki. Kayak orang kan terima hadiah tuh kayaknya sembarang. Apapun itu loh, gak boleh dia buka, sudah senang sekali. Goodie bag. Oke, ayo terus deh. Iya, jadi sebelum naik tren aku udah pakai nasi. Jadi biar nggak ada Pamida, please. Yes, Ma. Terima kasih banyak. Semoga bisa dipakai ya. Amin. Terima kasih. How long will it finish this? And you get this dari Sekali. Panida, early bird bonus 100 Saudi Rial. Rial. Semoga barokah ya. Jadi ini kalau misalnya kita tidak dapat masuk ke masjid, dia aja cash ya, bisa juga pakai. Nanti saya jeduk-jeduk.
Yeay. Kamar. Banyak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Baiklah, pada hari ini sore hari Rabu 20 September kita sama-sama akan menampakkan bangunan-bangunan atau tempat-tempat penting yang berada di area Masjid Nabawi. Allah Ta'ala berfirman, Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan ada suatu masa yang mana hari tidak ada guna anak, bahkan harta, kecuali mereka yang datang dalam keadaan hati yang bersih. Akan ada suatu masa, Bapak Ibu, di padang mahsyar. Setiap amal perbuatan itu antara diterima atau tertolak, kecuali sholawat. Sholat kita masih merasa ria, sedekah kita masih merasa sombong dan sebagainya, mungkin zakat kita. Maka bersyukurlah kita pada hari ini kita bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa datang ke Masjid Nabawi. Kasih selamat, umat sahabat semuanya sudah kasih selamat. Tapi dengan salamnya kita kepada Rasulullah, beliau menjawab waalaikumsalam, keselamatan bagimu. Maka rasa jawaban salam Rasulullah itulah yang ingin kita dapatkan, Bapak Ibu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Fajrah Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Aba Bakr ya Bidari. Assalamualaikum. Dulu orang itu sholatnya cuma ada satu masjid aja, Masjid Nabawi dan Masjid Kuba, ya. Ini cuma Masjid Nabawi. Lantas tempat apa ini, Ustaz? Nah, ketika di Madinah ini berbeda, Bapak Ibu. Ketika masa musim panas mereka akan mengalami panas yang sangat panas sekali. Ketika dingin juga begitu, dingin sekali. Ketika musim panas banyak hewan-hewan ternak yang mati. Karena apa? Karena air minum ketika itu tidak ada. Ya, lantas para sahabat bahwasanya air itu adalah sumber kehidupan. Kalau tidak ada air maka minta hujan. Nah, artinya sahabat sebenarnya masjid ini sebagai masjid Obama yang artinya masjid awan. Ini adalah zuhur kedua kami di kota Madinah Al-Munawwarah. Suasananya seperti ini. Jadi ini adalah hari kedua kami di kota Madinah Al-Munawwarah untuk zuhur.
after that, if you want this, at your choice. Yeah. Parmesan. This. Yeah. Olive oil? No. Olive. Olive. Pomodoro. That's mint. Tomato. This. You can add everything you want, but Yeah. for me, just like this. Good olive oil. Yeah. That's it. I will give you a try. And bread. You can put bread. أسقط لي فراولة. If you want some chicken. And a little bit of this. Not too much healthy. Oh, okay. Oh, mixed together. We miss lemon. Lemon. There is lemon Oh, here. this one. Lemon. Yeah. This you mix all together. That's it. I'll give you a try. No. Sal. Oh, nice. Thank you. Yes. Thank you very much. I love that one. Thank you everyone. Yeah, no problem. Amin. Alhamdulillah. Thank you. Thank you Pak Hasan. Oh, birthday in Madinah ya. In Madinah. Ini adalah asyar kami yang kedua di hari kedua. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini juga. Shopping time. Tidak 400. 400 dah ada. Tak ada. Oke. Baju. Ya, baju ini. Hitam tahu apa? Nah, Suruh milih sendiri ya. apa? Bagus. Ah, ini. Ya, you can man. Bye. Jadi malam ini agak telat sih pergi dinernya, jadi suasananya tidak komplit. Kita makan minggu dulu baru kita itu. Saatnya sholat subuh di Masjid Nabawi. Ini adalah subuh kedua kami untuk trip ini.
Saat ini kita sedang menikmati pemandangan di mana payung di Masjid Nabawi sedang dibuka. Kami berada di gate 14 and 13 over there. Just finish Fajar prayer. Insyaallah ini sunrise hari ini di Masjid Nabawi. Ini suasana sarapan hari ke-3. Saat ini kita akan mengadakan tour. Jadi sekarang kita akan meninggalkan hotel menuju bus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Semangat semuanya, Bu. Insyaallah. Di sana juga ada tempat belanja Bapak Ibu ya. Nah, ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, marilah sama-sama kita membaca doa perjalanan. Semoga dengan membaca doa perjalanan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Masjid Bilal ya. Masjid apa? Bilal. Bilal itu adalah sahabat Nabi. Beliau adalah seorang Ethiopia, yang mana tugas beliau adalah sebagai muazin atau tukang azan di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah pernah mengatakan, Bilal, walaupun engkau masih di dunia, namun sandalmu sudah berada di surga. Jadi Bilal itu walaupun beliau sudah di dunia, tapi sandalnya sudah di surga. Kenapa Rasulullah mengatakan tersebut begitu? Karena ada kebiasaan Bilal bin Rabah Bapak Ibu yang mungkin bisa kita ikuti bersama, bahwasanya Bilal bin Rabah itu adalah seorang sahabat yang rutin menjaga wudhunya. Nah, jadi apabila dia sholat subuh, berwudu, kemudian dia balik ke rumahnya, dia membuang hajat, dia akan wudhu kembali. Nah, itulah kebiasaan Bilal bin Rabah yang harus kita ikuti, yang mana beliau selalu menjaga wudhunya. Sehingga ketika itu Rasulullah mengatakan, Bilal, walaupun engkau masih berada di dunia, namun sandalmu sudah berada di surga. Masya Allah. Kita sampai di Madinah, setidaknya ada 5 tempat yang harus kita kunjungi. Ya, sebagaimana kita ketahui di Madinah ini banyak tempat bersejarah. Setidaknya ketika kita sampai di Madinah
harus ada 5 tempat minimal yang harus kita kunjungi. Ya. Apa aja itu Ustadz? Ya. 2 diantaranya masjid dan 3 diantaranya adalah pemakaman. Masjid yang pertama adalah Masjid Nabawi. Alhamdulillah kita kemarin setiap hari kita sholat di Masjid Nabawi. Yang kedua adalah Masjid Quba. Nah, mungkin bisa dilihat di depan kita sebelah kiri. Di depan kita sebelah kiri ada bangunan masjid. Melihat nggak? Belum ya? Oh ya. Nah sebelah kiri kita ini adalah Masjid Quba tersebut, Bapak Ibu. Ya. Kenapa Masjid Quba, Ustadz? Apa keutamaan fadilah dari Masjid Quba tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, summa ata bi Masjid Quba, summa shalla rakataini, falahu ka ajri umrah." Nah, artinya apa? Barang siapa yang bersuci dari rumahnya atau dari hotelnya, kemudian datang ke Masjid Quba, melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti pahala umroh. Masya Allah. Maka kami sampaikan setidaknya ada 2 masjid yang harus kita kunjungi. Masjid Nabawi dengan keutamaan 1000 kali lipat pahalanya. Sedangkan Masjid Quba apabila kita sholat di sana 2 rakaat sholat sunnah, maka pahala kita sama seperti pahala orang umroh. Jadi kita walaupun belum umroh sudah mendapatkan pahala umroh dengan apa? Dengan sholat di Masjid Quba tersebut. Nah, dan Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah. Jadi masjid yang pertama dibangun ketika Rasulullah sampai di Madinah itu bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Quba. Nah, Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Kemudian 3 hari Rasulullah tinggal di daerah Quba. Kemudian datang ke area Masjid Nabawi. Mereka membangun Masjid Nabawi. Lantas ketika di suatu tempat mempunyai 2 keutamaan masing-masing. Di Madinah mempunyai 2 masjid. Masjid Nabawi yang dengan pahalanya 1000 kali lipat. Dan Masjid Quba dengan pahala umrahnya. Apakah Rasulullah SAW hanya sholat di satu masjid saja? Tidak. Jadi walaupun ketika itu Rasulullah sudah menikah Masjid Quba, kemudian datang ke area Madinah membangun Masjid Nabawi, namun Rasulullah tetap datang ke Masjid Quba, Bapak Ibu. Ya, semasa hidupnya Rasulullah ketika ada Masjid Nabawi, beliau bukan hanya sholat di Masjid Nabawi saja, tapi beliau juga sholat di Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini adalah sebagai penghibur sahabat-sahabat yang di Madinah. Sebagaimana orang Mekah bisa bangga karena mereka bisa melaksanakan umroh. Nah, lantas orang-orang Madinah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ingin melaksanakan umroh seperti orang Mekah." Ya, nah, kami ingin melaksanakan umroh seperti orang Mekah ya Rasulullah. Nah, akhirnya ketika ada Masjid Quba yang mana pahalanya sama seperti pahala umroh, maka terhiburlah warga Madinah tersebut, Bapak Ibu. Nah, akhirnya ketika itu Rasulullah bersama Abu Bakar, beliau hijrah dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ketika itu Rasulullah Madinah ketika itu belum bernama Madinah, Bapak Ibu. Sebelumnya Madinah ini disebut nama kota Yasrib. Apa namanya? Yasrib. Kota Yasrib. Nah, jadi kalau orang bilang Yasrib itu berarti sebutan nama Madinah. Madinah itu dulunya panas, ya, masyarakatnya belum jelas dan sebagainya, musim dingin, kemarau, gurun, padang pasir, pokok tidak baiklah Madinah itu. Namun ketika datangnya manusia yang mulia, Rasulullah SAW, Madinah menjadi tempat yang mulia. Nah. Ya, di sini ya. Ya, ini. Hari ini kita makan bakso di kebun kurma. Ya, be careful, darling. Mau makan bakso?
Mantap jus. Toko bakso. Ini di kampung Arab. Enaknya. Oke. Perang Khandaq terjadi tahun ke-5 Hijriah, bisa disebut juga dengan perang Parit. Jadi bagaimana strategi umat Islam pada saat itu ketika kafir Quraisy ingin menyerang kota Madinah, maka ada satu dari sahabat yang mengusulkan ide untuk membuat parit, ya. Itu adalah ide dari namanya Salman Al-Farisi. Siapa? Salman Al-Farisi. Jadi kalau ditanya siapa Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi itu adalah salah satu seorang sahabat. Beliau yang mengusulkan untuk menggali parit. Jadi Salman Al-Farisi ini, beliau adalah seorang mu'alaf. Sebelumnya beliau beragama Majusi, berasal dari negara Persia. Dia bertemu dengan Rasulullah, ketika itulah dia merasakan bahwasanya Rasulullah adalah pemimpin dari seluruh umat Islam. Nah, pemimpin dari seluruh pemimpin. Akhirnya disitulah Salman Al-Farisi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika sudah masuk Islam, Salman Al-Farisi sangat aktif sekali sebagai strategi dalam dunia perang umat Islam pada saat itu. Kita akan melewati Masjid Sabah tersebut, ya. Setelah dari Masjid Sabah, nanti kita lanjut melewati Masjid Kiblatain. Kita tidak turun di Masjid Sabah tadi, dan di Kiblatain, 2 kiblat tadi kita juga melewati. Nah, nanti kita turunnya di tujuan terakhir, yaitu di tempat di Gunung Uhud, ya. Masjid di sana ada kayak stand-stand satu, tempat-tempat kecil itu. Nah, disinilah di atas gunung sana juga ada pos. Nah, pos ini kalau kita hitung itu ada 7, ya. Dia mengelilingi gunung ini. Nah, disinilah tempat terjadinya perang Khandaq tersebut. Jadi Rasulullah bersama para sahabat, mereka menggali lubang-lubang situ di bawah gunung sini. Pasukan kafir Quraisy dari belakang ingin masuk ke kota Madinah, tidak bisa. Apabila mereka melompat, maka mereka akan masuk ke parit tersebut, ya. Di depan kita ini kita hanya lewatin saja, karena di area sini tidak bisa berhenti karena tidak ada tempat parkir dan sebagainya. Nah, berada di sebelah kanan kita. Ini tempatnya namanya Jami Khandaq atau masjid apa? Masjid dua kiblat. Kenapa 2 kiblat, Ustadz? Nah, ketika udah 1 tahun 8 bulan kita beribadah menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina, kemudian turunlah ayat untuk berpaling kiblat dari Baitul Maqdis Palestina menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di Ka'bah. Nah, di depan kita ini kita melewati bangunannya saja. Ini adalah Masjid Kiblatain. Jadi Masjid Kiblatain ini kalau kita masuk di dalamnya, ini kita tidak bisa masuk karena tidak ada tempat untuk parkir. Kalau kita lihat masuk di depannya, jadi di belakang itu ada seperti mihrab, dan di depan juga ada sebentuk mihrab. Karena apa? Karena di tempat inilah terjadinya perpindahan kiblat tersebut. Rasulullah SAW menahan darah itu supaya tidak menetes ke bumi ini, supaya tidak menetes ke bumi atau di tanah Uhud itu. Ketika itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ketika perang Uhud darah itu tidak kau biarkan menetes saja ke bumi, kenapa harus kau tampung dengan tanganmu?" Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan, seandainya Allah akan melaknat suatu tempat yang mana darahku menetes di bumi tersebut. Nah, bayangkan ketika itu Rasulullah sudah mengalami kekalahan. Kalau seandainya darah Rasulullah menetes saja di bumi itu tersebut, maka Allah akan mengirimkan azab, akan murka terhadap penduduk kota Madinah pada saat itu. Tapi dengan apa Rasulullah, dengan manusia yang paling mulia, yang paling sayang, suri tauladan bagi kita semua, beliau tidak membiarkan darah itu menetes. Walaupun sudah dalam kondisi yang sangat berdarah, darahnya itu ditampung dengan tangannya sendiri, diusap dengan pakaiannya, Bapak Ibu, sehingga darah itu tidak menetes ke tanah ini. Pemakaman itu ada 70 orang syuhada Uhud.
Ada berapa orang yang mati dalam Muslim? 70 orang. Salah satu yang meninggal. Say salam to syuhada Uhud. Okay. Boleh sedikit. Bukan, makanya di sini kan nggak ada ya. Ini penting. Finish. Okay. Ini adalah lunch di hari ketiga kami di kota Madinah, di Crown Plaza Madinah tepatnya. Sometimes sweet already. Sometimes. Hari ini hari Kamis, tanggal 25 September 2025 di Masjid Nabawi. Sebelum buka puasa, terus kita dapat pembagian bingkisan dari masjid untuk orang-orang yang berpuasa. Isinya ada roti, Masya Allah, ada kurma, ada yogurt, ada zam-zam, dan ada tisu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah dinner hari keempat kami. Suasananya seperti ini. Ini baru aja selesai dari sholat Isya. Ini adalah
Masjid Nabawi. Emang ini sudah habis. Insya Allah bisa menyaksikannya lagi, ya Allah. Pagi ini tanggal 26 September 2025 di Masjid Nabawi. Masya Allah. 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 Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini adalah pagi terakhir kami selama kami di kota Madinah untuk trip ini. Sarapannya hari ini, setelah ini kami akan bertolak ke Mekah Al-Mukarramah setelah sholat zuhur nanti. Yeah. We're going to Mekah soon, insyaAllah. Insya-Allah. Terima kasih doanya lancar. Buat semua. Kita semua. Kami belum makan. Video nih. Hello. Last day. Hari ini adalah lunch terakhir kami di trip ini, karena sebentar lagi kami akan bertolak menuju Bir Ali untuk selanjutnya menuju Mekah setelah Bir Ali. Jadi ini adalah lunch kami di Crown Plaza Madinah untuk trip ini, insya Allah. Nasi Arab kan. Wow. Seafood. Wow. Look at the crab.
So, our last day today. Halo Ustaz. Halo. Wow. Special lunch today. Kita video. Halo Mak. Saat ini kami menuju Bir Ali untuk mengambil mikot. Baru saja bertolak dari Crown Plaza Madinah. Everyone, just pay attention and keep focus in our attention. Okay. So before we give you. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ini kita sudah sampai di stasiun keretanya. Kita baru aja nyampe di Madinah Train Station. Selanjutnya kita akan menggunakan train ke Mekah. Video. Halo. We are in train station. On the way to Makkah. Saat ini kami sebentar lagi akan bertolak dari Madinah Train Station ke Mekah. Ini adalah rombongan kami dan ini. Halo. Hai darling. Show it off, please. Show me. Halo. Halo darling. Jam baru.
Jamnya kelihatan nggak? Kelihatan dong. Halo Ibu. Hello dong, saya ngeluarin duitnya, sorry. Salah. Pamida. Hey. Halo Mak.